Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah beserta Dewan Guru dan Guru PJOK Kecamatan Sukabumi. Mohon maaf. Hari ini alhamdulillah kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan di mana kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat. Salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk membuka kegiatan hari ini, marilah kita buka dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Untuk yang kedua, ada sambutan dari Ibu Kepala Sekolah dari Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Palasari. Ibu masalah kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi sholli wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama adalah kita menjadi puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kalau pada hari ini di sekolah SD Palasari ini diadakannya diseminasi ibarat pemahaman dan pendalaman pengalaman dari Bosri SD Negeri Palasari yang akan dibawakan oleh guru PJOK yaitu Ibu Mega. Selamat datang kepada semuanya. Saya lanjutkan mudah-mudahan pertemuan ini menjadi wasilah bagi kita semua untuk menjalani silaturahmi yang lebih dekat lagi. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat dan ridho untuk kita semua. Salawat beserta salam semoga tercurah bagi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bagi para sahabatnya, bagi para keluarganya, tabiin seperti kita sebagai ibu dan sampai akhir zaman. Sekali lagi saya ucapkan selamat menunaikan tugas khusus kepada Ibu Mega dan selamat datang di SD Palasari dengan keadaan yang seperti ini, dan mohon maaf atas sambutannya yang kurang berkenan. Ya, mudah-mudahan saya harapkan kegiatan ini berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan kita. Sekali lagi selamat dan sukses. Mungkin itu saja yang saya dapatkan saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila lebih kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Kepala Sekolah. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Acara kita ini yaitu diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di SD Negeri Palasari. Ini salah satu tugas untuk memenuhi aksi nyata tugas 1.4 modul 1.4 budaya positif. Perkenalkan, nama saya Mega Kawati Mamunan, calon guru penerangan angkatan 11 Kabupaten Sukabumi. Nah, sebelum kita masuk, kita ice cream dulu ya, biar semangat karena kan sudah siang ya. Nah, cluenya berhitung. Bapak Ibu silahkan di sini ada. Nah, 1 itu 4, 2 itu 3, kalau 10 itu berapa? Berapa? 1. 10 berapa? 1. Hasil. Pokoknya berhitung. Kalau 1 itu 4, 2 itu 3, kalau 10 itu berapa? 2. Salah. Berapa? 7 tadi kok udah ada 7 ya? Berarti tunggu konsentrasi dulu konsentrasi. 2 kali lagi ya. Bola itu 4,
rakyat itu 5, kalau lapangan berapa? Berapa? Bola itu 4, rakyat itu 5, kalau lapangan berapa? Berapa? 8, betul. Satu lagi, kalau motivasi itu 8, teori itu 5, kalau restitusi itu berapa? 9. Sudah mengerti? Ya. Kalau yang tidak mengerti nanti diPR-kan. Nanti di tengah-tengah kita keluarkan lagi SPG-nya. Nanti kita buat keyakinan kelas dulu ya. Hari ini kita akan buat keyakinan kelas. Kan kalau misalkan anak-anak suka dikasih keyakinan kelas, nah di kelasnya nggak boleh gitu. Berarti kita juga buat keyakinan kelas. Bagaimana keyakinan kelasnya? Kita sepakati. Misalkan boleh makan atau boleh terserah, ada yang mau menyampaikan silakan. Kejadian yang disepakati. Ya betul. Mau dibuat keyakinan kelas dulu berarti mengutarakan pendapatnya boleh, tapi klik. Mengikuti acara sampai selesai. Berdoa dulu. Oke, siap. Kita selesai ini berdoa dulu. Nah, kalau ada lagi membersihkan kelas setelah selesai acara. Iya, acara berarti. Berarti 3 kesepakatan ya. Yang pertama yaitu tadi berdoa, yang kedua mengikuti acara sampai selesai, dan yang ketiga membersihkan kelas setelah acara. Tapi tadi kan udah berdoa Bismillah, sekarang kita lengkapi dipimpin oleh Pak Budi. Baiklah, baiklah rekan-rekan, semuanya kita berdoa dulu supaya ini benar-benar barang ini hafal ya. Selesai. Terima kasih rekan-rekan. Mudah-mudahan dapat kamu semua. Terima kasih untuk kamu yang sudah memimpin berdoa. Nah, pertanyaan pengantin, setuju atau tidak setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak? Tidak. Oke. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca buku atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Tidak. Nanti alasannya boleh ya? 3. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Nah, penghargaan yang berkabaran. Ya. Tapi kalau berupa bintang. Oke. Oke. Berarti ini pertanyaan pengantin ya. Nanti kita akan simak ke selanjutnya. Oke. Nanti alasannya apa? Tadi yang setuju hukuman dapat mendisiplinkan anak, tidak setuju ya? Tidak. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca buku atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Tidak. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Setuju ya? Oke, nanti kita oke. Topik dalam eksplorasi konsep. Yang pertama, di sini positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. 3, keyakinan kelas. 4, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5, restitusi, 5 posisi kontrol. 6, restitusi, segitiga restitusi.
Nah, disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Permainan cobalah buka. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A. Misalkan Bapak adalah A. Tugas Anda adalah mengeluarkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga. Coba dikepalkan di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas rekan Anda yang B berarti yang A siapa, yang B siapa ya? Adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghadik, mengintimidasi, memarahi, menggoda dan menggelitik. Bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Cobalah lakukan kegiatan cobalah buka di atas dengan B secara bergantian. Masing-masing A dan B memiliki waktu 30 detik saja. Sesudah itu diskusikan kegiatan ini dan coba jawab pertanyaan di bawah ini secara mandiri dan diskusikan kembali dengan rekan B. Bandingkan jawaban Anda apakah berbeda atau sama, bagaimana kira-kira. Nah, mengapa silakan Bapak-bapak dan Ibu-ibu silakan kepalkan tangan. Misalkan di dalam kepala itu ada sesuatu yang berharga. Apakah Bapak akan memberikannya kepada rekan Bapak atau akan mempertahankannya? Kalau boleh praktek. Maju, Pak Fikri boleh sama Pak Riki. Boleh maju ke depan? Ini mas, ini. A, misalkan Pak Fikri A. Ya. Yang punya benda. Pak Riki yang minta, boleh. Memujuk dulu. Paling penyakit kayak kemarin sih. Oke. Bisa dibayar. Kalau saya, apabila orang itu sangat membutuhkan, kalau orang itu sangat membutuhkan, lebih membutuhkan daripada saya, mungkin saya akan memberikannya kepada Riki. Terima kasih. Nanti gantian. Sekarang yang A dan B. Ya. Oke, Riki, bolehkah saya meminta sesuatu dari Anda? Karena saya sangat memerlukan kebutuhan saya untuk sendiri. Kebutuhannya apa ini? Kebutuhannya untuk pekerjaan. Ada barang yang bisa dikasih kepada saya? Tidak, sama tidak. Oke, boleh saya kasih. Selain dia butuh, dia juga memintanya tidak secara paksa. Oke, Oke, terima kasih. Apakah Anda membuka kepala dengan kapal tadi sudah dijelaskan ya kenapa A dan B memberikan membuka kepala tangan itu? Karena kalau misalkan sangat dibutuhkan, A akan membuka kepala tangan tersebut. Tetapi jika tidak akan membukanya. Nah, terkait kontrol, tugas kita sebagai seorang guru, kita adalah bagaimana menumbuhkan, bagaimana merubah perilaku siswa. Contohnya cara anak menerapkan disiplin ada perilaku yang harus kita rubah atau kontrol. Kita bisa merubah perilaku kontrol tersebut terhadap anak didik kita. Nah, kesimpulannya kita sendiri yang harus memegang kontrol. Kepala tangan kita, membuka dan menutup kepala tangan kita tergantung pada diri kita masing-masing sesuai kebutuhan dasar pada saat ini. Oke, nah perubahan paradigma, stimulus respon, teori kontrol atau pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, ada stimulus respon dan ada teori kontrol atau pilihan. Kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita, itu stimulus respon.
Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Paksaan pada saat tujuan gagal, model berpikir menang atau kalah. Nah, sekarang teori kontrol atau pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang-menang. Jadi hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Meskipun tadi Pak Pilih sama Pak Pilih sudah mempraktikkan, tapi tetap teori kontrol itu ada di dalam diri kita. Nah, disiplin positif kita akan menjelaskan, saya di sini akan menjelaskan disiplin positif. Teori kontrol atau menurut bahasa Inggrisnya itu biasa, jadi mau bahasa Indonesia ya. Teori kontrol menurut William Blaster, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ini salah bahasa Inggrisnya Bapak. Makna disiplin yaitu belajar kontrol diri dengan menggali potensi diri kita sendiri agar tercapai tujuan mulia, yaitu menjadi seorang yang diri kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang diri kita hargai. Nah, itu adalah makna disiplin. Yang kedua, ada semua perilaku memiliki tujuan. Teori motivasi, ada motivasi ekstrinsik. Ekstrim berarti dari apa? Di luar atau dalam? X itu dari luar ya, untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan. Sedangkan motivasi intrinsik untuk menghargai diri sendiri. Nah, ada nilai-nilai kebijakan universal dan keyakinan kelas. Untuk ketiga, model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus yang tadi dijelaskan menciptakan pilihan baru. Pengembangan komunitas berbasis aset kekuatan. Ada 5 posisi kontrol. Ada pemukul, pembuat merasa bersalah, ada teman, ada pemantau dan manajer. Setelah itu ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, kesenangan, dan kebebasan. Nah, ada yang terakhir itu ada segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas, validasi menanyakan keyakinan dan validitas kebutuhan. Makna disiplin, apa sih makna disiplin? Disiplin, katakan kita sekarang anak harus disiplin. Disiplin itu artinya mentaati aturan atau belajar. Makna kata ini berkonotasi disiplin dari murid-murid Socrates, bahasa Inggris dari ya Allah ya lebih kedainya. Disiplin membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun budaya kita makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian satu tujuan mulia. Jadi disiplin bisa jadi ada apa ya? Jadi bukan patuh, jadi bukan dari diri kita sendiri. Iya. Nah, nilai-nilai kebijakan universal, nilai kebijakan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, setiap perilaku perbuatan memiliki satu tujuan. Menurut Dr. William Blaster pada teori kontrol, dengan mengaitkan nilai-nilai kebijakan impian ini, seseorang maka motivasi intensifnya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi ini untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, nilai-nilai kebijakan yang ingin dicapai oleh setiap anak itu kita kenal dengan profil belajar Pancasila. Nah, profil belajar Pancasila sudah pada tahu ya? Ini sekolahnya yang pertama. Yang pertamanya apa? Mandiri, beriman dulu atau apa? Yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berharap, yang kedua mandiri.
kebinekaan, terus bergotong royong dan kreatif. Semua anak-anak BCU pelajaran BCU pastinya pada kreatif, pada mandiri, sudahlah terangkum dan mengambil pelajaran Pancasila. Alhamdulillahnya sudah pada ini. Nah, itu yang kedua ada teori motivasi, hubungan dan penghargaan dan restitusi. Nanti dijelaskan restitusi apa? Oke ya. Oke, teori motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya, itu adalah motivasi eksternal. Nah, sedangkan untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya, itu motivasi eksternal juga sama. Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya, itu adalah motivasi internal dari diri sendiri. Nah, itu salah satu tujuan disiplin positif. Merdeka, betul dihajar Dewata. Merdeka itu artinya tidak hanya lepas dari perintah makan, tetapi juga saat buat memerintah diri sendiri. Dihajar Dewata. Nah, sekarang saya tanya, Bapak atau Ibu datang ke sekolah untuk apa? Untuk mengajar. Nah, motivasinya dari dalam apa dari luar? Oh, dari lubuk hati yang paling dalam. Bapak Ibu datang tepat waktu, kenapa sih datang tepat waktu? Cuma ngajar tadi. Berarti memang Bapak Ibu datang tepat waktu ke sekolah itu dari lubuk hati yang paling dalam. Berarti itu salah satu contoh yang bagus berarti ya Bapak Ibu ya. Nah, ini ada motivasi untuk menghindari hukuman. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ini adalah tingkat terendah dari motif perilaku. Motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Motivasi itu bersifat eksternal. Jadi untuk menghindari dari hukuman, misalkan saya datang ke sekolah untuk menghindari hukuman dari kepala sekolah, misalkan kayak gitu. Berarti salah satu motivasi eksternal dari luar karena menghindari hukuman itu biasanya kan ada kepala sekolah yang menghina bahasa Indonesia kayak bahasa Sunda nama. Jadi kita mau tahu untuk datang terlambatnya, berarti itu salah satu motivasi eksternal. Yang kedua, nah, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, misalkan Bapak datang ke sekolah jadi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, itu salah satu motivasi eksternal untuk mendapatkan. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama, di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya apakah yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain menurut mereka penting. Jadi kalau dipuji lalu kapan datang, misalkan Bapak datang pertama, si Bapak datang pertama, seperti itu kan? Kalau puji berat. Nah, ini yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dengan menghargai diri sendiri, nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai yang mereka yakini dan hargai. Kayak tadi kata Pak Chandra, nah, kita datang ke sekolah ini tidak terlambat karena motivasi dari diri sendiri. Ya berarti itu
berlaku sama dengan hukuman. Jadi penghargaan sambil dengan hukuman. Tadi kan ditanya ya, pas pertama yang 3 pembantik nih. Nah itu, ingat kan ya kalau? Tapi tadi ada itu udah terakhir. Hukuman, penghargaan boleh katanya tadi boleh ya. Nah, padahal penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau memuji seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau memuji dorongannya eksternal dan akan faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari penghargaan. Nah, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang ada penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi kecepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Misalkan ada yang bisa buat contoh penghargaan ini? Piknik. Misalkan kami kita dikasih penghargaan, bisa jadi kan teman-teman jalan jadi kopi mana ya sini salah satu penghargaan merusak hubungan seperti itu. Didukung oleh penghargaan itu. Penghargaan menurunkan kualitas penghargaan, mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi misalkan nih, karena dengan penghargaan itu berarti kualitas kita up dan bagaimana dihargai. Jadi kan tidak apa ya? Jadi tokohan yang tidak jadi karena ada penghargaan itu ya. Jadi itu penghargaan mengurangi motivasi. Nah, contoh pengakuan apresiasi kebijakan. Kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya tampak rasa empati itu besar sekali. Situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Saya menghargai, berarti, saya menghargai nilai kebajikannya, kepedulianmu pada saat kamu membantu temanmu di tugas kelompok. Terima kasih, berarti terima kasih salah satu nilai kebajikan rasa tanggung jawab. Nah, pada saat kamu memungut kertas yang berserakan di lantai. Nah, sekarang saya tanya, tindakan guru, silakan Bapak jawab hukuman atau konsekuensi. Siap? Oke, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena dalam pulang ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Tapi mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat lagi di sekolah. Yakin? Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menggantikan tugas-tugas teman yang telah dicoret-coret. 5. Membersihkan tumpahan air di meja tulis. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Lari, kau mau konsekuensi? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran. Apa itu ibu? Konsekuensi. Kita lihat berapa yang belum. Konsekuensi, boleh disuruh tidak melakukan sesuatu hukuman, tapi saya bisa menambahkan itu konsekuensi. Nah, sebelum saya jelaskan ada yang perbedaan
Tidak. Hubungan awalnya A. Hubungan awalnya A. Hubungan listrik Bukan main itu tangan itu. Siswa melakukan kesalahan tapi tidak hukumannya tidak sesuai dengan kesalahannya, kesalahan kelasnya. Kalau misalkan yang lain itu di lapangan terlambat jarak pelajaran, tetap karena kan dia lagi ikuti pelajaran PJOK, maka itu hukumannya sesuai dengan apa yang sedang dipelajarinya. Oke. Sekarang kita bahas hukuman. Hukuman dengan konsekuensi. Nah, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Itu hukuman ya. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Jadi hukuman itu membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Jadi berjankanya kalau hukuman lama terikat, kalau misalkan konsekuensi mah Kalau saya ada yang hukuman. Raktor. anak membenci kesimpulan. Nah, kalau dihukum itu jadi anak akan membenci kesimpulan. Kalau konsekuensi itu anak akan mencapai disiplin. Hukuman berupa paksaan, sedangkan konsekuensi itu stimulus atau tabrakan. Nah, hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi diri yang baik. Nah, juga anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman marah, kesal-kesalan, diperlukan, merasa tidak dihargai, sedangkan konsekuensi kehilangan hak dibuat tidak dapat dihasilkan untuk sementara. Jadi hukuman dan konsekuensi itu sangat berbeda, jauh yang berbeda. Nah, ini keyakinan kelas. Tadi sebelumnya kan kita sudah buat keyakinan kelas ya. Nah, kita jelaskan kembali keyakinan kelas itu apa. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Boleh? Siapa? Oke. Karena Oke, lumayan sih kamu. Nggak terlalu ya bilang karena kalau kan kenapa tidak peraturan? Kalau peraturan itu dibuat dari sepihak biasanya kalau peraturan sekolah yang dibuat oleh ibu guru. Kalau keyakinan itu dibuat dengan mereka itu kayaknya sepakat kelas ya, mengikuti kelas. Kalau kayak kelas itu disepakati oleh warga kelas, berarti siswa dan guru semuanya ikut andil, tidak setelah kelas. harus keyakinan tidak ada kelas ya. Oke, nanti kita ini ya. Nah, dari pertanyaan dulu, yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Yang mana yang keyakinan kelas? Yang pertama dan yang kedua. Yang pertama Ya. Yang pertama itu keyakinan kelas. Apa? Nah, keyakinan kelas itu tadi kata Pak Fikri ya, karena keyakinan merumuskan keyakinan kelas adalah proses untuk membuat rumusan atau pernyataan yang menggambarkan nilai-nilai prinsip atau aturan kelas yang dipegang oleh seluruh anggota kelas. Jadi keyakinan itu diyakini oleh semua. Jadi semua ikut andil dalam prosesnya, tidak hanya satu pihak saja. Sedangkan tadi peraturan itu dibuat khusus, misalkan dari sekolah itu ada peraturan, sedangkan keyakinan itu dibuat oleh kita bersama-sama. Nah, keyakinan kelas ini bertujuan untuk menciptakan budaya positif di dalam kelas dan mendukung proses pembelajaran yang efektif. Oke, langkah-langkah hukum untuk merumuskan keyakinan kelas. Nah, tadi kan Pak Ibu sudah membuat keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas kita apa? Nah, ini langkah-langkah
Nah, diskusikan bersama. Siswa dan guru dapat melakukan diskusi bersama-sama untuk mengidentifikasi nilai-nilai atau prinsip yang ingin dijunjung tinggi dalam kelas. Diskusi ini dapat melibatkan semua anggota kelas untuk memberikan kesempatan bagi setiap individu untuk berkontribusi. Misalkan dalam keyakinan kelasnya apa aja? Memakai baju olahraga. Nah, memakai baju olahraga ada lagi. Memakai sepatu. Memakai sepatu boleh Mandi pakai. dulu. Pakai rambut. Mandi dulu. Kau udah ada ya, Pak? Biasanya sebelum olahraga kita sarapan dulu. Sarapan dulu sebelum olahraga. Pemanasan dulu. Pemanasan dulu. Pemanasan dulu. Itu salah satu contoh keyakinan olahraga. Nah, yang kedua menulis keyakinan. Berarti contohnya sudah ditulis barusan keyakinan kelas setelah diskusi. Siswa dapat menulis keyakinan yang mereka inginkan. Keyakinan ini dapat berupa pernyataan positif yang mencerminkan nilai-nilai yang dianggap penting dalam kelas. Misalkan tadi dalam pembelajaran berjawab harus menggunakan baju olahraga, menggunakan sepatu. Terus tadi apa lagi? Itu sarapan. Sarapan dulu. Terus pemanasan. Itu ditulis di dalam keyakinan. Nah, setelah itu mengulas dan memilah. Guru dan siswa dapat mengulas dan memilah keyakinan kelas yang telah tertulis. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa keyakinan yang dihasilkan mencerminkan nilai-nilai yang diinginkan oleh seluruh anggota kelas. Nah, setelah diyakinkan, itu diubah menjadi kalimat positif. Berarti kalau kalimat positif itu seperti apa? Kalimat positif itu apa? Misalkan ya kalimat tidak boleh buang sampah sembarangan, tidak boleh, jangan datang terlambat. Nah, diganti dengan kata yang lebih positif yaitu kata sebenarnya kata jangan seperti tidak negatif, tidak negatif, tapi dirubah menjadi lebih positif seperti Buanglah sampah pada tempatnya. datang tepat waktu misalkan Pakailah baju olahraga. pakai baju olahraga. Terus misalkan tidak boleh berisik di kelas, tapi di dalam kelas. Hukuman bukan mengecek kembali atau menyepakati tahap terakhir adalah mengecek kembali keyakinan kelas dan menyepakatinya tujuannya adalah agar tidak ada keyakinan kelas yang lanjut. Seluruh pihak di kelas siswa serta guru dapat memegang tanggung jawab keyakinan dengan baik. Berarti tadi menggunakan pakaian olahraga. Nah, itu maksudnya adalah apa? Ya Pak, ini SMP. Nah, itu salah satu contoh dan lama-lama untuk membuat keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu bisa diterapkan di sekolahnya. Misalkan sebelum pembelajaran PJOKT kita boleh dibuat keyakinan kelas dulu. Jangan sampai kalau kita PJOK harus seperti ini, tapi anak-anak tidak mengikuti. Jadi terpaksa mengikutinya karena itu disebutnya peraturan. Jadi tidak diyakini oleh semua. Tidak diyakini oleh semua warga sekolah yang misalkan di dalam kelasnya. Nah, peraturan. Nah, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya apa? Disiplin. Tetap. Disiplin, misalkan kita lihat dilarang mengganggu orang lain. Hadir ke sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan. Dilarang menggunakan narkoba. Jangan. Air narkoba nasi goreng konek kepala-pala. Nasi goreng konek. Nasi goreng konek kepala-pala narkoba boleh.
dibuatkan seperti ini. Jadi kata-katanya teh bukannya ini tapi yang ini, tetapi anak-anak sudah mengerti dulu. Jadi kan kata-katanya tadi sudah dijelaskan ya. Nah sama bapak ibu, jadi digunakan kata-kata tersebut. Nah jangan berlari di kelas atau koridor keselamatan atau keamanan. Nah, keyakinan kelas yang disepakati kembali sudah saya buat. Yang pertama kondisi yang pertama menggunakan beberapa kata, memakai sepatu, bertanggung jawab itu dalam tugas ya, saling menghargai dan menyayangi. Karena kan dalam pembelajaran PJOK suka ada gesekan-gesekan ya. Biasanya kan PJOK bersentuhan fisik ya. Kita suka gesekan. Oh ya. Gue kan saya. Nah, jadi kita buat keyakinan kelas saling menghargai dan menyayangi. Dokumentasi keyakinan kelas, nah itu yang sudah saya buat keyakinan kelas kemarin. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia, bapak ibu butuh apa sih? Oh ya, Mak, aku lagi masih kebahagiaan. Lagi. Wah. Nah, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. 1. Bertahan hidup, atau kebutuhan fisiologis, kesehatan, rumah, makanan, biologis, reproduksi ya. Berarti tadi semua bapak ibu harus ya perlu sekali. Yang kedua, penguasaan atau kebutuhan kemampuan atas kemampuan. Nah, contohnya itu keinginan untuk dianggap berharga, kekuatan untuk mencapai sesuatu, diakui atas prestasi dan keterampilan, didengarkan dan memiliki harga diri. Yang ketiga yaitu ada kesenangan, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. 4. Kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk disayangi dan diterima, kebutuhan tetap terhubung dengan orang lain. Yang kelima, kebebasan, kebutuhan akan pilihan anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. Jadi anak-anak kita butuh 5 kebutuhan dasar ini. Jangankan anak-anak kita juga yang sudah ibu dan bapak masih tetap membutuhkan kebutuhan dasar manusia. Nah, 5 posisi kontrol apa saja? Penerapan disiplin, posisi restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Nah, 5 posisi kontrol. Gue nama siapa mau? Pemimpin belajar. Oh, Widi ya. Oh, Widi. Ini orang apa aja kurang. Proses perjalanan seorang mengenali dirinya sendiri. Kontrol. Apa itu tidak ide macamnya itu kontrol. Kalau kontrol itu jadi. Posisi kontrol itu ada posisi penghukum, ada posisi membuat merasa bersalah, dan ada posisi teman, ada posisi pemantau atau monitor. Terakhir ada posisi manajer. Nah, biasanya bapak-bapak menggunakan posisi yang mana? Nanti dijelaskan dulu ya. Lihat yang ini contoh posisi penghukum.
Selalu terlambat. Kamu deh. Jika ada guru, Nah, ini salah satu posisi berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Lima kali sekalian, biar kamu cepat. Posisi buku biasanya berbicara dengan nada tinggi. Nah, itu posisi pembuku biasanya. Kaca meja membentak. Ukuran dalam isi. kita mau punan kecepatan PSN kita. Nasional Karena posisi pembuku tidak menyukai dua orang pelajaran. Yang kedua, posisi membuat merasa bersalah. Siang negeri cerah. Naren. Kamu kenapa lagi? Iya, yang bikin susah ya. Iya dong. Kalau nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah. Disangka ibu tidak bisa menggunakan. Nanti kamu mereka. Lu Gusti Naren. Sekarang harus tulis apa yang ibu absen? Itu harus dikelompok loh. Nanti prakteknya itu restitusi. Ya sudah, lain kali jangan bikin susah ya. Ibu tidak akan kuat terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Saya cepat kelas. Ini sudah mengenal PSE. Posisi membuat merasa bersalah. Suara biasanya dominan karena namun apa adanya menyalahkan diri seperti halus tapi menyalahkan. Guru atau mengatakan pelajar pelajaran pada diri. Nah, dampaknya itu membuat murid merasa bersalah atau gagal dan rendah diri dan menarik diri dari lingkungan. Nah, posisi teman biasanya kita posisi teman kayak gini ya. Nah, yang bagus yang mana nih nanti? Karen. Wah, sudah jam berapa? Terlambat lagi ya saya. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar agak terlambat lagi. Bikin saya Bisa, Bu. Ya sudah sekarang masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah, boleh nggak Bapak Ibu guru berposisi sebagai teman? lebih enak ke anak yang bisa mengerti posisi teman.
dan akan bagaimana mengerti posisi teman. Nah, jadi anak sudah merasa takut atau apa? Tapi setuju nggak posisi sebagai teman? Tapi terkadang ada sisi ini juga. Tapi ada batasan juga kan? Anak itu bisa manja oke. Dasarnya akan tergantung. Namun hanya kepada orang tertentu saja. Iya. Jadi itu ada batasan. Posisi pemantau atau wanita. Bisa 4 kali kabulkan gitu. Nanti dibandingkan ya lebih bagus yang mana? Apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolahnya? Kita terus di sekolah jam 7. Tadi kabulkan ini. Sudah jam 7. Kita sudah tahu konsekuensinya jika terlambat. Tapi kalau satu orang Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu. Posisi pemantau adalah perhitungan atau data untuk memonitor posisi pemantau akan susunan data tidak emosional, tidak bersentuhan ataupun menggunakan suara tinggi. Tercipta identitas yang positif. Dampak posisi pemantau. Posisi manajer yang terakhir. Wis 5 kali ya kabulkan muda. Selamat pagi Naren. Lain tangan sabar itu. Iya, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana? Orang lain mungkin Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah kalian bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya baca besok di dalam ruangnya saya Bu. Baik, kalau kalian mau menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa Jadi cari dulu masalah, mengerjakan dan solusi ya. Saya, Kak Emma. adalah di slide ini. Saya Kak Jadi Emma. lanjut jadi dong. Ibu saya. Yang mengingatkan Naren adalah kalian. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah proses akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu mau kembali ke kelas untuk belajar. Oke Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif. Identitas positif juga pertanyaan bermakna adalah membuka pikiran murid. Maka posisi manajer murid mandiri, percaya diri dan dapat memecahkan masalah. Mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Jadi di antara 5 ini mana yang paling bagus? Ada yang bisa mengutarakan? Karena membuat ada pribadi mandiri, tadi bisa memecahkan masalah. Tadi baca dulu tadi. Mengutarakan dari segi yang bisa. Posisi ini memang posisi ideal dan ini untuk setiap
posisi yang mana yang Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif. Berarti ibu, saya beli yang ini bu. Yang mana? Manajer yang 5. Yang kelima. Kalau biasanya Bapak Ibu menerapkan posisi yang mana? 3. Nah, setelah Bapak Ibu tahu, apakah bisa kalian benar? Nah, ini salah kelima posisi kontrol yang harus Bapak Ibu ketahui. Sebenarnya mak, sebenarnya mak kalau dia olahraga susah. Kalaman kurang lah dari kemarin ngerapikan budak pribadi senang. Pakai ini lebih tarik itu pipa, ya. Tapi pakai ini jadi tinggi. Kamu lagi jorok cari sarapan pagi kejorokan kita ganti si bapak. Ternyata benar. Memang untuk mengontrol emosi teh susah oke sih, tergantung lingkungan dan lingkungan ya manusia anak. Nah, manusia anak lebih condong aku mendengarkan suara kita yang lantang daripada suara kita yang di speaker. Jadi lebih ke posisi ini ya apa? Level. Pemantau kita ya. Iya. Kalau secara teori berarti manajer Pak. Ya. Tapi secara lapangan belum tentu. Iya. Ini kita termakan ya tuh. Oke. Kita udah lapangan kok, nggak susah untuk menerapkan itu. Tapi memang betul kalau misalkan di lapangan tidak bisa. Cuman kita sebagai guru jangan langsung menegur anak, tetapi harus tanya dulu. Misalkan ada anak yang bermasalah, nah kita itu harus menanyakan dulu alasannya apa. Jadi anak itu bisa menjelaskan masalahnya apa. Kecuali kalau gurunya bermasalah, katanya tetap ada urusan. Ya itu beda ya. Jadi tetap kita harus menanyakan masalah dan itu kita tes stabilkan identitas seperti itu. Nah ini ada identitas gagal dan identitas berhasil atau sukses. Tadi sudah Bapak Ibu lihat ya, yang video, 5 video itu. Nah untuk identitas gagal yaitu ada identitas penghukum atau membuat orang merasa bersalah karena hasilnya anak itu akan memberontak kalau dihukum. Sedangkan untuk membuat merasa bersalah menyembunyikan, menyangka atau berbohong. Nah, sedangkan untuk identitas berhasil, nah bisa jadi untuk teman dan pemantau itu bisa digunakan karena itu bisa termasuk adalah identitas berhasil atau sukses. Jadi misalkan sesuai teman dan pemantau tadi, apa peraturannya dan apa kamu terlambat itu sebagai pemantau. Untuk sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu dan itu tidak dimarahi misalkan seperti itu. Sedangkan untuk identitas berhasil yaitu menghargai diri sendiri atau posisi manajer dan ini yang lebih bagus diterapkan karena hasilnya itu. Nah, guru berkata bisa apa yang kita yakini. Jadi teman pemantau itu bisa digunakan, tapi lebih bagus ada posisi manajer. Membuat hasilnya itu menguatkan pribadi, jadi anak tidak misalkan menurut siapa jadi anak itu mengutarakan alasannya tapi kita terima. Dan anak itu bisa mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki diri. Untuk posisi manajer itu anak itu bisa mengevaluasi diri, oh berarti kesalahan saya karena tadi tidak mendengarkan. Terus gurunya bertanya bagaimana caranya. Jadi apa yang kita yakini tadi sudah ditanyakan oleh gurunya untuk hasil identitas berhasil itu menjadi menguatkan anak atau pribadi anak itu sendiri. Ibu kalau misalkan si budak mereka ngomong, yang bisa dipercaya, lu aku mana tuh? Saya jawab, berarti yang hobi. Misalkan kenapa lama, saya tanya orang bisa jadi salah. Itu siapa? Orang ini. Saya memang di rumah masalahnya dari tahun 2020 kita awal sama-sama dari banyak. Kasih saya di sini sudah dibahas. Posisi penghukum itu menghadir, menunjuk-nunjuk, berkaca pinggang. Dapat posisi ini adalah murid menjadi pendendam, tidak menyukai guru atau mata pelajaran yang dihapus. Kayak gitu ada posisi pembuat merasa bersalah, tadi sudah dijelaskan, ada melembut, namun kata-katanya menyalahkan murid. Nah, dampak posisi tersebut membuat murid merasa bersalah, itu termasuk salah satu identitas gagal.
Nah, yang ketiga ada posisi teman. Suara doa nama cenderung bersenang gurau menyenangkan suasana. Dampak posisi pembuat merasa teman, yaitu murid akan bergantung pada satu orang. Murid tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk diri sendiri. Posisi pemantau, seorang pemantau akan bersuara datar, tidak emosional, tidak bersenang gurau ataupun menggunakan suara bikin tercipta identitas diri. Positif atau berhasil, pemantau perlu senantiasa memantau. Pada saat murid diberikan sanksi, maka guru pun harus selalu mengawasi dampaknya, yaitu murid akan menghitung konsekuensi atau hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju dan tidak sepenuhnya mandiri. Nah, ini untuk identitas yang positif, posisi manajer. Suara manajer itu netral, tidak emosional, tidak terlalu lemah dan tidak bernada tinggi. Guru membimbing murid untuk memecahkan masalahnya sendiri. Jadi dampak posisi manajer, murid mandiri, percaya diri dan memecahkan masalah. Jadi si guru itu membimbing murid untuk mencoba memecahkan masalahnya sendiri, tapi dengan inisiatif murid itu sendiri. Nah, pernyataan saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, berarti membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya, itu salah satu berhukum. Ayo kita lakukan demi ibu bapak. Itu contoh posisi teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang ini? Berarti itu pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, itu posisi manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Itu posisi penghukum. Segitiga restitusi. Terakhir. Nah, restitusi. Tadi Pak Agung menanyakan apa sih restitusi itu? Nah, restitusi ini sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi restitusi memperbaiki kesalahan, Pak. Tetapi dengan memecahkan masalah itu sendiri dibantu oleh guru. Restitusi itu seperti itu. Saya tadi nggak jawab itu langsung. Proses menciptakan kondisi murid memperbaiki kesalahan. Jadi untuk memperbaiki kesalahan. Nah, ada 3 tahapan restitusi. Nah, restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukan pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Nah, ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat di dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan diri yang bermasalah pada kelompoknya. Jadi kalau misalkan anak berbuat salah ini jangan langsung dipikul. Nah, sekarang kita harus membuat restitusi. Tahapan restitusi yang pertama itu menstabilkan identitas Pak Agung. Pak Agung ya, yang pertama itu menstabilkan identitas. Nah, jadi tanya dulu si anak teh, setiap orang pasti melakukan kesalahan. Misalkan begitupun Bapak pernah melakukan kesalahan. Jadi anak tadi stabilkan dulu, jangan langsung dimarahin. Karena kalau kesiangan, kamu misalkan lagi keliling lapangan, tidak seperti itu. Tapi dengan cara restitusinya tahapannya dalam segitiga restitusi menstabilkan identitas. Nah, pertanyaan contohnya itu setiap orang pasti merasa
pernah melakukan kesalahan, itu contohnya. Ini ada juga kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi saya katakan disampaikan dulu identitasnya, jangan langsung ditegur. Nah yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Nah, yang kedua itu ditanya lagi, kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan hal itu. Misalkan ditanya dulu alasannya, jangan langsung ditegur, jangan langsung dikasih hukuman. Ya. Yang adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dan itu salah satu contoh tindakan validasi tindakan yang salah. Nah yang terakhir itu ada menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Karena kan waktu pertama kita buat keyakinan, jadi ditanyakan lagi. Nah, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Itu salah tahapan dalam segitiga restitusi. Nah, menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Bu, Isa malah Bu. Nah, contohnya ini ya, Bapak Ibu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ini contohnya berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku budaya memiliki suatu kebutuhan tertentu. Nah, ini guru berkata, nanti ada prakteknya ya. Ada yang dari guru, ada yang dari murid. Kamu melakukan yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Memvalidasi apakah betul gitu. Jadi ditanya dulu apa yang lebih baik kamu. Nah ini menandakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan bermakna untuk menunjukkan motivasi secara intrinsik mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Nilai-nilai apa yang kita terjadi kelas, misalkan seperti itu contohnya. Nah, pengalaman saat melakukan restitusi. Nah, kemarin saya pernah membuat anak itu tidak mengikuti sholat duha karena terlambat dan tidak membawa alat sholat. Ikut videonya. Ini kelas itu. Bisa ke mata dulu lagi. Ibu Sri cari kamu minta. Ada di mana? Oh, ibunya kan masih real. Punya muhafadan. Coba kawan-kawan, apa yang dibicarakan lagi? Nanti kita praktek ya. Oke. Nah, kesimpulannya dengan melakukan restitusi kita bisa bersama-sama dengan murid untuk memecahkan segala persoalan yang dihadapi sehingga anak bisa bertanggung jawab sendiri. Ayo kita praktek. Siapa yang mau jadi guru? Siapa yang mau jadi murid? Gurunya Fikri, muridnya Isa. Boleh. Gurunya Pak Fikri, muridnya Besa. Ayo. Kita melakukan restitusi. Ya, nggak usah suaranya. Oh yang belum cina boleh aku muridnya. Pak Fikri jadi guru. Ayo saya murid. Kami gancang, dan ada suara nih. Yang masih tahu Pak Fikri sama sholat juga. Oh boleh. Kurang. Terlambat misalkan. Tapi ini ada Oke, nah kita praktek ya. Tinggali. Kamu ulang kamu panas-panas. Oke, jadi sambil berikutnya ceritanya juga
Oke, mengenai kalau kamu bilang Ya udah aja kamu nih. bahwa kamu Kamu nih ya. oke, baik. Baik, assalamualaikum kakak. Oke, kakak gimana kabarnya jadi baik ya? Apa ada sakit? Ada masalah di rumah? Tidak ya? Karena tahu di sini kenapa dipanggil sama saya? Oh, tidak. Nah, jadi karena pagi ini hari Jumat tidak mengikuti sholat berjamaah. Kenapa? Karena selama di bangunan kesehatan yang ada di sekolah kita sepakati kayak di kelas yaitu kesehatan jemaat kita akan laksanakan tinggalkan ini karena saya juga pernah mengalami hal seperti itu. Oke, karena juga dari belakang ini kesepakatan kita tidak boleh kalau begitu lah. Ini jadi bahwa apa yang akan lakukan kalian sebagai waktu orang bangunnya akan lebih baik. Seperti itu. Berikan tepuk tangan dulu. Itu adalah salah satu contoh restitusi yang sudah diterapkan. Jadi kesimpulannya dengan melakukan segitiga restitusi kita bisa bersama-sama dengan tim untuk memecahkan segala persoalan yang dihadapi murid sehingga murid bisa bertanggung jawab dan mandiri. Nah, terima kasih. Itu adalah pemaparan untuk segitiga restitusi dan berikanlah pemaparan terkait. Nah, Bapak Ibu, tadi adalah pemaparan definisi budaya positif. Apakah ada pertanyaan? Tidak. Ada pertanyaan? Boleh, ada tolong Pak. Tadi dulu berapa dulu? Bukan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kan Ibu sudah memaparkan tentang budaya positif ya. Nah, yang saya tanyakan, apakah di sekolah Ibu tersendiri sudah melakukan budaya positif terhadap siswa ataupun rekan-rekan guru lainnya? Terima kasih Ibu. Ada Pak Arya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, apakah restitusi ini sangat ampuh dalam persidangan sekolah Ibu? Terima kasih. Untuk pertama, saya akan jawab dulu pertanyaan Anda. Apakah sudah menerapkan budaya positif? Di sekolah saya, alhamdulillah sudah mulai menerapkan budaya positif. Salah satunya itu ada saling menghormati yang misalkan anak-anak itu sudah diterapkan dari disiplinan juga, dan juga ada ekstrakurikuler yang diterapkan di sekolah. Misalkan ada juga pembiasaan misalkan yang sholat duha yang seperti itu, upacara mungkin setiap hari Senin ya. Ada juga senam setiap hari Sabtu, alhamdulillah sudah diterapkan di sekolah. Mungkin di sekolah Bapak juga sudah mulai menerapkannya budaya positif, mudah-mudahan terus dikembangkan kembali. Untuk yang kedua, pertanyaan dari Pak Ali, apakah restitusi itu sangat restitusinya sudah sangat ampuh untuk penerapan kedisiplinan. Restitusinya, alhamdulillah, setelah saya mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan restitusi itu, dan
sangat ampuh untuk kedisiplinan siswa karena kita itu bertanya alasan dulu. Setelah itu kan jadi anak-anak itu tidak langsung dikasih ya nah kesalahannya tidak bisa kamu salah ini, tapi anak-anak itu diberikan pengarahan dulu, lalu ditanya dulu baik-baik bagaimana. Dan alhamdulillah restitusi itu sangat baik diterapkan di sekolah, tetapi ada juga mungkin sedikit kendala karena kan mungkin dari personal juga ya, mungkin seperti itu. Ya, cukup. Apakah ada pertanyaan lagi? Cukup. Oke. Mari kita simpulkan ya. Jadi budaya positif itu adalah sebuah pendekatan yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi bagi pertumbuhan dan perkembangan individu dalam lingkungan yang positif. Setiap anggota merasa dihargai, aman, dan termotivasi untuk mencapai potensi terbaiknya. Mungkin itu Bapak yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Itu adalah pemaparan untuk segitiga restitusi dan berikanlah pemaparan terkait tentang modul 1.4 yaitu budaya positif. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kalian sudah diawali dengan berdoa. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, kita buat dulu kesepakatan kelas. Nah, kita akan sepakati dan disetujui oleh semua. Ini bukan hanya ibu saja ya. Jadi kalian pun menyepakati apa yang akan kita laksanakan nanti untuk kedepannya. Apa yang akan kalian sepakati untuk Bapak PJOK? Silakan acungkan tangannya. Wah, siapa dulu nih? Dari yang dekat dulu, deh, yang dekat dulu. Fanya, boleh. Oke. Katakan ya, membawa baju olahraga setiap pembelajaran PJOK, boleh. Ada yang sama pendapatnya? Sama, siapa yang sama? Oke, berarti sudah diwakili ya. Membawa. Ada lagi? Oke, oh Patih dulu, cerah Patih dulu. Apa? Betul, bermain dengan sportif. Oke. Ada lagi? Aji boleh. Apa? Harus memakai sepatu saat melaksanakan Betul. Oke, boleh. Menggunakan sepatu. Betul. Ayo berdoa. Oh, berdoa kita tambahin ya. Berdoa. harus membaca doa sebelum Dan sesudah olahraga. Nah, apa lagi?
buat kesepakatan kelas, sudah kalian ubah menjadi kalimat positif, dan sudah ada juga nilai-nilai kebajikannya. Sudah ditulis di kertas karton dan sudah ditempel. Sekarang kita akan tanda tangani kesepakatan yang sudah kita buat. Untuk apa? Untuk mengingat setiap hari kesepakatan yang sudah dibuat. Oke? Siapa yang mau tanda tangan? Boleh. Silakan Aldinda dulu. Silakan. Nah, berarti kesepakatan kelas sudah dibuat oleh kita bersama ya.